guys, welcome to Geraldton Channel Excited. Jika saya bersama dengan dua Cindo, kesan kalian apa kalau bukan dengan dua orang dengan keju, kesan kalian apa kalau bukan dengan dua reviewer terviral, terngakak, terkocak, terpapula, terenguap, termakan donat, termening soy, Tunjangan rumah 50 juta sebulan. Nggak boleh gitu, perlu tunjangan rumah karena kalau dari Bintaro ke Senayan itu macet, bro. Harus tinggal di deket situ. Itu aja masih nombok. Berarti nggak mau kepikiran ke kendaraan umum, tapi mereka harus buru-buru lewat jalan raya gitu. Tipis-tipis. Orang mah perjuangannya beda-beda. Ada yang berjuang langsung turun di jalan, ada yang berjuang menyuarakan lewat konten-konten seperti ada yang berjuang melawan ngantuknya. Dan ada juga yang berjuang ingin mendapatkan gerbong khusus merokok dan di kereta api dan juga ngopi. Film masih sama? Nggak sama, goblok. Film masih sama mana ya? Sama siapa? Sama mana? Kita sama-sama mulu. Nama film nggak ganti-ganti anjing. Oke, by the way, film yang di bioskop ini ada film Hanya Namamu Dalam Doaku. Ini gue udah nonton dan menurut gue ini sebuah film yang menarik sih. Gue pengen review sih nanti kayaknya kalau ada waktu pengen review sama Kanat ya, karena waktu itu nontonnya sama Kanat ya. Untuk sekarang gue bisa bilang ini sebuah film yang menarik gitu. Saya aku chat sama Kanat ya deh. Langsung telepon ya. Terus juga ada film yang di bioskop tuh lagi ada Panggilan Dalam Kubur, ini Nirna Zubir ya. Dan juga ada My Daughter Nong. Apa? Ini gue lagi syuting. Terus? Kamu lihat nih. Tuh, gue lagi syuting. Ya udah bagus terus. Masuk TV. Gue pengen ngajak ini bikin konten review Ku Sebut Namamu Dalam Doaku ya. Oke, ya udah bye. Bye. Itu dong ya. Sesuatu yang bisa dilakukan di belakang kamera. Lalu ada My Daughter is a Zombie, ini film Korea dan gue udah nonton kemarin. Dan menurut gue ini film My Daughter is a Zombie ini adalah kayak film yang apa ya? Kalau di IMDb ratingnya 7, tapi bagi gue ini kayak sosok aja sih, biasa aja sih. Kayak mau dibuat serba nanggung sih. Mau dibuat zombie nanggung, drama juga nanggung, terus juga kayak sedih-sedihnya nanggung. Oh, itu judulnya pernyataan ya, bukan pertanyaan. My Daughter is a Zombie? Gitu. Bukan, nggak ada tanda tanyanya. Laporan kayak gitu. My Daughter is a Zombie? Sihir pelakor gini-gitu masih bertahan loh di bioskop. Ada Darah Nyai, sore juga masih ada. Dari dulu sore mulu, ini nggak maghrib anjing. Maghrib ya, masih sore ya. Lalu juga ada Materialis. Ada Liora, penantian Superman. Ada Weapons. Ada juga Latazam, Cinta, Dosa, Merah Putih. Dan juga ada Labinak. Dan juga ada filmnya Jackie Chan yang baru. Ada Tomorrow The Shadow Edge. Lalu ada sebuah film animasi yang menjadi film animasi terpopuler di Indonesia. Ada Demon Slayer, Infinity Castle, dan juga ini film Ghibli yang dulu ditayangkan lagi dalam dengan gambar yang lebih jernih dan juga di reworks dan tayang untuk IMAX. Ada Princess Mononoke. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah film yang datang dari seorang, dulunya dia adalah seorang TikToker ya. Seorang impersonate yang karirnya begitu pesat sampai dia bisa membuat sebuah film gitu. Dan dia bergandengan dengan studio yang sangat hebat dan keren sekali. Dan juga portofolionya sangat bagus ya kan. Film-film yang dikeluarkan sangat menarik, terutama film yang gue suka dari studio ini adalah Cinta Tersindir Drama Korea. Dari sini ternyata ya? Dari sini. Dari situ aja standarnya udah kelihatan dong. Pantasan lu tuh pilih-pilih studio, lu hanya mau ini. Hanya mau satu-satunya ini. Ya? Gue tuh diajakin sama banyak PH sih anjing. Kemarin diajakin sama PH Keramat Tunggal kan, gue tolak. Pas yang studio ini gue mau gitu. Langsung ya. Enggak, gue nggak peduli peran gue apa. Padahal baru pink. Baru bikin mau gitu, langsung ya? mau. Karena video ini juga film-filmnya itu sangat-sangat terbukti dia nggak pernah bikin film yang fail ya. Dan dia itu memberikan sutradara peluang yang sutradara baru-baru ini bebas untuk berekspresi gitu. Semuanya gitu loh memang. Makanya ini adalah hebat sekali, ini studio ini sangat hebat sih anjir ya. Dan memang memberikan kita imajinasi yang hebat. Studio ini standarnya udah sama kayak penulis Lele Laila ya. Ya, standarnya sama. Walaupun mungkin belum box office Lele Laila, tapi masih berusaha loh dia menyamakan Lele Laila. Dan film yang akan kita review satu diri berjudul Tinggal Meninggal One for All. Produsernya oleh Ernest Prakasa dan Dipa Andika. Ernest.
sutradara Pantasan ini bagus. The best. Apalagi Ernest Prakasa adalah seorang sutradara yang memanusiakan Produser yang memanusiakan kru-kru dan juga segenap cast-nya mau di lokasi syuting dan di luar lokasi syuting sangat memanusiakan. Setahuku mereka setiap break setiap harinya tuh all you can eat setiap hari ya. All you can eat. Makanan tersedia se-unlimitednya anjir. Itu ya. Bahkan aktor 4 detik pun namanya di kredit anjir. Oh iya, Di kredit dimasukin di Makin kredit. mention ya. Semenghargai itu mereka ya. Menghargai setiap peran yang ada di frame dia gitu. Luar biasa. Tepuk Cina. Tepuk Cina buat ku Ernest. Tepuk Cina. Didirector oleh Christo Emmanuel. Ditulis oleh Christo Emmanuel dan Jessica Chiu. Jessica Chiu ini istrinya Benar. Diproduksi oleh Imaginary dan dibintangi oleh Omara Estergal, Nirina Zubir, Muhadli Aco, Mawar Chong, Ardit Erwandi, Cindy Huang, Mario Cesar, Nada Novia, Jared Ali, dan Gilbert Patiruhu. Dan juga saksikan penampilan menukik dari Ibu Puan Maharani. Dan juga acting yang memukau dari Beta Gudang. Lalu juga saksikan penampilan rame-rame dari peserta demo DPR yang semangat buat para peserta demo perjuangkan aspirasi masyarakat. Kita mendukung dari rumah ya. Iya, dari rumah. Karena kayak gue tuh salut, jujur ini gue salut ya. Karena apa ya? Karena gue nggak bakal bisa turun ke lapangan memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan Indonesia. Makanya kayak kalau orang-orang bilang kayak ngapain sih demo-demo, kayak enakan juga di rumah, kayak kalau nggak ada mereka yang turun ke jalan ya, nggak bakal aspirasi kita tuh nggak bakal didengar gitu. Dan kebijakan makin semena-mena gitu. Jadi kayak makanya lupa ada yang punya privilege buat duduk di rumah, udah diem aja nggak usah banyak komen. Aspirasi lu tuh lagi diperjuangin gitu. Mungkin kalian bisa kasih support dalam bentuk lain, mana tahu kalau di TikTok lain pasti ada lewat tuh TikTok live demo DPR. Kalian kasih aja gift di TikToknya. Nah, kasih gift. Gue salut banget sih sama yang demo-demo ini. Jadi kayak karena gue nggak akan pernah bisa melakukan itu gitu. Jadi kayak respect. Ketika ayahnya meninggal, bukan Gema, apa sih? Bukan Gema tapi Gema. Gema apa Gema sih? Bukan Gema tapi Gema. Gitu. Seorang pemuda canggung terkejut saat mendapatkan perhatian dari teman-teman kantornya. Ketika kehangatan itu hilang dan kembali keadaan menjadi dingin seperti semula, ia mulai berpikir, siapa lagi yang harus meninggal? Maka mulailah rangkaian kebohongan yang semakin lama semakin membawa kekacauan. Ini baru sinopsis yang sangat yang juga membuat kita penasaran dan tidak menjawab apa isi film itu. Ya, benar. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop jika kalian ingin menonton filmnya. Dan semoga filmnya masih tayang ya, karena menurut gue ini sebuah film yang deserve untuk mendapatkan penonton yang banyak gitu ya. Semoga filmnya masih tayang. Jika kalian nggak ingin kena spoiler, saya akan kalian keluar. 幸福和幸福形象，我幸福幸福形象，我幸福想活下去，我爱你幸福形象，不要他，不要警告我能他，不要警告还能骂，只那几个。Nah. Jika kalian sudah selesai menonton filmnya, saya akan kalian kembali berdiskusi di kolom komentar di bawah ini dengan tertib. Jangan demo-demo ya. Dan juga tolong kalau ada komen-komen judul itu bukan gue, sumpah dia datang sendiri anjing. Tolong di-report aja lah bangsa. Saya mau komen judul anjing. Ada 6 website berbeda yang udah mulai bermuncul. Iya bangsa anjing. Report aja guys. Karena gue tuh capek juga guys ngedelete ada mulu nggak bisa di-delete, cok. Makanya kalian komen yang lebih banyak lah, Kalian komen lebih banyak sampai nutupin iya, sampai nutupin botnya ya. Please banget. Jadi mulai sekarang tolong kalian like, komen, dan subscribe supaya komen-komentar bot dan juga supaya channel ini semakin growing. Dan juga jangan lupa geser di komentar, set ada poin hype itu, poin apa sih yang hype video. Kalian kasihlah poin di situ ya. Ada give reaction to this video. Nggak gitu. Ada ini. Dikasih poin sekarang nih, misalnya video nih, lu geser ke kanan. Set ada poin hype. Nah, kasih 700 poin. Nah, video semakin video lu itu semakin nanti video lu makin populer. Jangan lupa juga dikasih hype buat video ini ya guys. KHS CC Geral hanya. Ada apa yang kita suka dari film ini? Sebenarnya ini kayak lebih ke umum-umum aja. Iya sih, sebenarnya kayaknya film ini isinya mostly catatan putih. Yang pertama gue suka dengan film ini konsepnya sangat fresh ya. Dan ini konsisten banget sih, researchnya itu sangat tebal, sangat mateng. Ya, dan menurut gue kayak jarang banget ada sebuah film yang kayak apa ya, ibaratnya kan istilahnya dia breaking the fourth wall ya, dengan cara karakter utamanya tuh berbicara dengan penonton. Jadi dia menghapus garis linear realitas sama film kita gitu. Bener. Jadi kayak seolah-olah kita tuh attach sama mereka gitu loh. Kalau gue sepenangkapan gue ya, di sini tuh kita tuh dibuat seolah-olah teman imajinasinya si Gema ini kan. Jadi kayak
menarik sih, kayak seperti kita menonton film Deadpool, kayaknya emang terinspirasi dari Deadpool juga ya. Dan tapi ini versi lebih Iya. tidak memaki-memaki penonton lah. Kalau Deadpool kan dia swearing gitu loh ke penontonnya. Apalagi ada satu momen yang pas si Gemanya mimpi, tiba-tiba dia lagi datang ke situ, tiba-tiba kayak set dia mundur, ternyata lagi syuting dia. Tiba-tiba Wah, kelihatan si Ernest, si Kristen iya di situ. dia lagi syuting kayak stop dulu. Menurut gue itu jenius sih. Iya, gila. Menurut gue itu kayak apa ya, kayak lu kalau pernah sih nggak sih nonton The Truman Show? Nah, Itu juga ya. kayak gitu, kayak ternyata selama ini tuh dia tuh syuting tapi gimana sih, kayak menurut gue itu Iya. sebuah ide yang jenius untuk adegan film sih menurut gue. End credit di tengah-tengah film gitu loh. Iya, itu menurut gue the best sih, geniusnya. Selanjutnya adalah yang gue suka karena idenya ini sangat fresh. Jadinya apa ya? Jadi mungkin ini tuh sulit diterima sama masyarakat ya. Maksudnya kayak nggak semua orang bisa relate gitu sama isu yang diangkat di film ini kali ya. Tapi aku juga mau apresiasi, ini langkah yang berani loh untuk debutnya Christopher Emmanuel loh. Benar, Memang lagi-lagi dari Imaginaries tidak kehabisan Ide. ide yang fresh Iya, gitu loh. karena apa ya? Karena menurut gue ya, untuk si Christo pitching Ke ide ini ke Ernest Ernest aja, dan Ernest mau itu, menurut gue ini sangat gamble lah. Dan itu terbukti si Ernest ini bukan sutradara bukan produser yang kayak mentingin cuan. Iya. Dia ini bener-bener mentingin karya sih menurut gue. Dan dia memang mau mementingkan originalnya itu. Bener. Tapi kesalahan Imaginary ini yang gue perhatikan adalah Jaraknya pasti Bener. jarak dari bioskop ke OTT. OTT-nya. Nah, itu dia. Kok. Orang di Indonesia itu kayak sering banget mikir kayak udahlah ntar aja paling keluar di Netflix. 2 bulan lagi keluar ini. Dan ternyata benar gitu Dan kan. ternyata benar. Apakah mungkin emang udah ada kontrak atau gimana, gue nggak tahu. Tetapi itu membuat orang itu jadi malas nonton film ini di bioskop. Berbeda dengan film-film yang jarak dari bioskop ke Netflixnya panjang, orang itu penasaran gitu. Karena kan orang Indonesia itu kalau udah tahu dikasih film bagus itu nggak mau ditonton. Ya kan? Makanya kadang kalau aku nemu di komen Instagram juga bagus sih, tapi mending tunggu di OTT gitu loh. Ada yang komen gitu juga. Apalagi jeleknya di Indonesia itu kalau udah tayang di OTT itu udah pasti ada versi bajakannya. Iya. Dan orang Indonesia itu udah tahu kayak mereka tuh bakalan nungguin versi bajakannya. Makanya gue bilang kayak ini tuh pemikiran yang salah. Kalau ada film yang bagus, usahakan nonton di bioskop, kita support gitu. Kalian kalau film-film kayak One for All aja bisa nonton di bioskop 2000 anjing yang nonton. 2400 malah. Film-film kayak apa sih kemarin Sihir Pelakor ya, kayak gini-gini Sihir Pelakor, film-film apa Rame. bisa rame. Tapi kenapa film yang bagus kalian nggak mau nonton di bioskop? Diubah, coba pola pikirnya tuh diubah gitu. Mana tuh karena filmnya sepi. Ntar gue dari kontrol gue cok, gatel. Mana? Agak gatel cok. Gue biasanya emang jam 13.04 itu suka gatel kontol. Ada bau asap ya. Asap kebakar ya. Nggak, saya. Kita nggak boleh salahin orang di balik film ini juga. Mana tahu mereka udah ngeluarin budget banyak. Ternyata pas di bioskop rugi. Cara satu-satunya biar balikin modal mereka, ya udah jual ke dilempar OTT. ke Jual ke OTT. Benar sih, gitu iya loh. sih. Jadi gue sih yang gue pengen bilang ke masyarakat adalah kalau ada film bagus itu cobalah guys nonton, ramein lah di bioskop. Ramein lah. Supaya apa? Supaya industri perfilman di Indonesia itu sehat gitu ya. Dan agar produser-produser lebih berani bikin ide Ide original. baru. Masalahnya gini, masalahnya kalian itu sering kali ngeluh gitu. Film santet lagi, film horor lagi. Tetapi kalian kalau dikasih film horor kalian makan terus anjing. Sekalinya dikasih film bagus nggak dimakan gitu. Nah itu sih yang menjadi permasalahan kalian gitu ya, orang Indonesia gitu. Dan juga gini, namanya pembuat film pasti mereka cuan dong. Pasti ngejar cuan. Apa yang dicari masyarakat itu yang diproduksi. Buktinya nih setelah Jumbo laris, sekarang banyak banget orang udah mulai produser film udah mulai berani produksi animasi gitu. Merah Putih nggak usah dihitung ya. Merah Putih itu jatuhnya bukan film, jatuhnya file. Itu jatuhnya virus. Virus yang nggak sengaja masuk ke XS1 gitu loh. Iya, Merah Putih gue usah di ini. Tapi kayak setelah Jumbo kan sekarang lebih berani ya. Panji Tengkorak, terus juga mulai dihidupkan lagi dulu Sopo Jarwo The Movie. Terus ini Warkop DKI bikin kartunnya. Bikin kartun. Kalau ada film bagus tuh disupport supaya orang-orang tuh produser tuh latah pengen bikin film yang bagus. Kemarin kan kayak misalnya KKN, tiba-tiba semua bikin film dari thread Tapi gitu. ini kita udah merasakan film thread kayaknya udah mulai tone down nih. Udah mulai tone agak down, sepi nih. udah mulai sepi. Udah mulai nggak menjanjikan Terus kayak lagi. Petaka Gunung Gede gitu kan. Tiba-tiba film jadi gunung, kesurupan gitu. Jadi kayak support film bagus di bioskop supaya industrinya itu sehat gitu ya sih menurut gue tuh. Oke, apa yang lagi gue suka selanjutnya di film ini adalah sebenarnya ini basic banget ya kalau gue komentarin ini, tetapi ini harus diapresiasi. Actingnya si Omara ini sih menurut gue sih the best sih. Karena di sini tuh dia Upgrade banget sih dia. Iya ya, kayak dia ini sangat versatil sih menurut gue. Kayak kita habis lihat dia di film apa sih yang kemarin Bukit Duri Bukit Duri dengan yang
dia banget, yang galak dengan banget. dia galak banget. Jeffrey ya. Tiba-tiba dia sekarang jadi orang yang apa awkward, culu, cupun, Socially awkward gitu. Cupu. culum, Bener. culu, cupulu, Culen. Charlie Cuplis. Dan dia berhasil mendeliver apa sih kayak raut muka, gerak-gerik orang yang emang punya penyakit mental dan punya masalah. Kayak gue tuh percaya dia tuh datang dari keluarga yang emang nggak baik-baik aja gitu. Dan dari dia bisa memerankan ekspresi mimik muka yang kayak dia sebenarnya lagi kaku banget, awkward, kayak bingung tapi sebenarnya nggak bingung gitu loh. Iya. Berlawan dengan pikirannya sendiri itu Iya. sih hal yang kecil yang makanya itu keren sih. kayak orang yang emang struggle sama dirinya gitu, Dia kelihatan dia sedang terpancar. berantem dengan pikiran dia sendiri Iya. gitu loh. Kalau Nirna Zubir udah lah nggak usah di komen ya. Nirna Gila. Zubir udah top anjir, Top udah banget tuh. top tier. Yang lain-lainnya sih ada juga si yang aktor baru tuh siapa sih si yang Mario TikToker juga Mario Cesar. Mario Cesar itu Dia kan bagus dari tuh. TikToker, menurut gue di film ini emang pas aja porsinya. Karakternya emang dibuat sesuai personanya gitu kan. Sesuai Jadi persona kayak di TikTok dia juga. iya, jadi kayak teman-temannya yang berlima pun menurut gue nggak ada masalah sih. Kalau kita berbicara ini kan film komedi. Kalau kita berbicara soal jokes sih menurut gue untuk jokes sih masih ya standar-standar aja lah, nggak yang terlalu nggak ada yang bisa bikin gue sampai yang hahaha. Tetapi Hit- beberapa hit kecil lah. ya beberapa kenal lah. Terutama yang menurut gue yang paling gue suka dan paling memorable adalah jokes soal pendeta. Oh itu Nah, Arif Didu Iya, si Arif Didu lucu banget Didu anjing. jadi pendeta. Dia kayak ngomong haleluya. Seolah haleluya itu assalamualaikum gitu anjing. Terus si Nirna Sumir sedang marah kan. Dia malah gini, "Bu, istighfar." Dengan baju pendeta, dengan baju bilang pendeta istighfar gitu. gitu loh. Itu menurut gue tuh itu kena sih dan kayak beberapa jokesnya sih ya hit and miss lah, tetapi menurut gue tetap bisa dinikmati sih gitu. Untuk durasinya pun menurut gue cukup pas lah ya. Pas lah untuk bermain dengan film drama psikologi juga. Itu kayaknya 2 jam itu sangat pas Iya, sih sangat untuk pas kita ya. mengeksplor kita itu ikutin dunianya game itu seperti apa Iya. dalam 2 jam. Dan kayak dengan dia mengeksplor dengan sangat baik, menurut gue hampir nggak ada plot hole-nya sih. Oh iya. Semua pertanyaan kita dijawab juga di film ini gitu, kayak kok si Game gini sih, oh dijawab akhirnya gitu. dijawab, Terus kayak dijawab. oh si Game ini harus dapat batunya, oh dijawab Terus gitu. sampai kayak Gema kasih hadiah ini, kenapa hadiah ini? Ternyata dari awal film dia udah kasih ngetis Iya. beberapa flashback dijawab gitu loh. juga. Jadi Dijawab kayak semuanya udah plot dijawab hole sih. itu pun pada akhir film pun akhirnya ya diisi sendiri, ditambal sendiri dengan mereka. Jadi kayak menurut gue untuk plot hole-nya sih hampir nggak ada. sih. Cuman yang menurut gue yang bikin drop itu agak di endingnya sih. Endingnya kan si Gemma pada akhirnya beneran ketabrak meninggal. Tetapi Iya kayak itu yang menyedihkan adalah ketika dia meninggal orang-orang kira dia bercanda. Iya. Sampai akhirnya pemakamannya dia nggak ada yang datang, cuma mamanya. Kalau itu mungkin, kalau yang aku nangkep yang mungkin maksud dia, kita itu walaupun sedang banyak dilema dengan diri sendiri, kita jangan sampai bermain dengan kematian. Karena bisa jadi itu takdir kita sendiri. Benar. Makanya dia ini terlalu banyak berbohong, terlalu banyak bermain dengan kematian dia sendiri dan orang lain. Jadinya dia ikutin takdirnya jadi mati juga. Iya. Terus kayak ya kalau katanya katanya Glinda kan the wicked dies lonely ya. Pada akhirnya orang yang suka bohong, orang yang suka jahat ya matinya sendirian Mati aja sendirian gitu gitu. ya. Meskipun di sini Gaiman bukan digambarkan sosok yang jahat sebenarnya. Enggak sih, dia memang enggak, cuma maksudnya kayak perbuatannya ya jahat, menipu teman-temannya gitu. dan ini background masa kecil dia yang membuat dia jadi seperti ini. Iya. Bukan salah dia sepenuhnya gitu loh. Iya sih, itu sih menurut gue itu. sih. Jadi kayak, tetapi menurut gue cukup berhenti di situ. Nah ketika itu diteruskan kayak dia akhirnya ke surga. Itu yang sebenarnya itu maksud ceritanya itu. Aduh itu surga kayaknya udah nggak perlu banget deh. Iya Kayaknya- sih. Kayaknya Bang Kristoni merasa, aduh apalagi yang bisa dilucuin gitu loh. Padahal sebenarnya itu nggak perlu lagi. Menurut gue cukup klimaksnya di menurut gue aja kalau gitu. kalau emang pengen bikin yang endingnya yang kayak jadi kayak gue bingung sama perasaan gue. Udah dibuat sedih, udah dibuat dongkol, Klimaks, udah. dikasih happy lagi dikasih gitu. happy lagi dan Berarti kayak maksud gue kayak jadi serba nanggung. Nanggung Kalau emang aja mau sih. dibuat perasaannya pada akhirnya kayak kita ngangak kayak hah udah berhenti di mamanya menangis di peti mati Iya, itu. udah. Jadi biar kita ya udah ekspresi Iya. kita berarti endingnya ya udah kayak memang kayak ini klimaksnya seperti ini Benar. aja. Dengan adanya scene Surga. scene surga itu menurut gue itu dipaksakan buat happy ending. Kayaknya Bang Kristo bingung mau menutup ini dengan happy atau sedih banget. Iya, Tapi karena kayak misalnya kalau mau dibuat ini set ending, kayaknya kasihan banget ya Toko Game ini udah hidupnya semasa hidupnya kayak gitu sama keluarganya. Pas mungkin gitu ya. Pas lagi happy sama temen-temennya dia meninggal. Iya. Matinya sendirian pula, terlalu depresif gitu. Mungkin gitu ya. Iya, mungkin itu maksudnya. tetapi menurut gue kayak ya kalau kayak gitu ya mendingan jangan dibuat dia meninggal Ya aja. udah. Udah berhenti aja dia happy sama temen-temennya Kalau dia nggak, udah berhenti sadar. aja. Dia dari SP3 jadi SP2 udah itu aja Udah endingnya. selesai Udah. gitu. Jadi kayak menurut gue sih endingnya tuh agak nggak perlu sih. Jadi kayak perlu di work sedikit. Tetapi secara film ini sebuah film yang bisa dinikmati sih. Atau jangan-jangan Bang Kristo udah janjian sama Prilly. Kamu masuk di end credits ya. Scene apa? Nanti aja deh baru aku pikirin. Nah. Malah
itu mungkin ya. Kalau kayak mungkin. gitu mendingan kalau misalnya emang Prilly-nya mau dipaksain jadi cameo kan Prilly-nya bisa tuh dibuat di tukang yang ini yang keluar lift tapi dia kantor lain tapi iya, itu aja tukang satu kantor lain lift, gitu. kayak yang kayak si Aulion. Aulion itu kan? Iya kan bisa ditaruh di scene Cameo-cameo gitu Aulion. aja Kalau enggak gitu. scene-nya si Prilly ini di Omara meninggal, Nah, itu dia jadi- nangis-nangis dia gitu. jadi bagian tamu Iya, bayarannya gitu loh. tamu bayarnya yang nangis-nangis Iya. ataukah orang yang ngaku-ngaku pacarnya Gemma atau something kayak bisa di works kayak gitu itu menurut gue lebih works sih kalau emang pengen dipaksain Prilly untuk Iya. jadi cameo gitu Soalnya kan. di surga tuh itu aktor top tier semua itu. Iya, Cok. Lutesa, Jordi Pranata, Si Prilly, Jerome, si Jerome Kurnia. Buset. Jadi kayak menurut gue untuk endingnya sih Ya itu sih catatannya aku cuma itu. cuma sebenarnya. cuma buat pamer kayaknya buat pamer cameo doang ya. Pamer cameo dan mungkin dia nggak mau penonton terlalu sedih sama Gemma, dibikin agak sedikit lucu. Ada dicari celah lucunya apa nih yang bisa dilakukan. Tapi berarti kayak itu tuh aktor gandengannya ini ya, aktor gandengannya Gandeng Imaginary Imaginary sih. Kayak Falcon dengan Vino Bastian, Iya, Imaginary dengan Lutesa dan Lutesa Jerome dan Kurnia Jerome dan Kurnia banget sih. anak-anak yang lain itu ya. Inilah aset-asetnya Imaginary gitu loh. Ya udahlah kayak gitu ya guys. Sebenarnya udah nggak ada catatan lagi. Overall bagi gue ini sebuah film yang menyenangkan, sebuah film yang menurut gue harus dinonton di bioskop dan didukung ya. Bukan karena ini itu dari Imaginary, itu bercanda doang ya guys. Tetapi di luar itu Oh itu bercanda dari tadi. Oh bercanda dari tadi ya. Oh. jadi menurut gue kayak ini sebuah film yang menyenangkan untuk ditonton dan kayak harus disupport sih menurut gue sih. Kalau kita bisa support film-film kayak Sihir Pelakor, Pernikahan Arwah segala macam, ya film seperti ini juga harus kita support sih menurut gue sih. Itu sih Disupport, overall. guys. Lu overall Aku overall ya ini. Film ini berhasil menyentuh sisi aku yang pernah menjadi seseorang yang sangat pendiam dan introvert. Seperti berimajinasi dengan bayangan sendiri, bergumam sendiri sebelum ngobrol sama orang, hingga takut dengan lingkungan sosial gitu. Jadi Bang Kristoni berhasil mengemas itu dengan cara komedi dan dark untuk orang-orang seperti yang aku pernah alamin. Mungkin kalau orang yang introvert dia bakal lebih relate sama film ini. Sangat sih. relate Kalau gue kan extrovert jadi kayak melihatnya kayak kayak ya udah aja gitu. Tapi mungkin yang dulunya nggak punya teman atau Socially yang awkward socially gitu. awkward, mereka bakal Pasti relate sangat relate sih sama film ini sih. Apalagi dengan yang pas dia ngobrol-ngobrol sama inner child-nya itu kan. Wah itu sih. Itu sih menurut gue tuh sebuah genius sih, sebuah hal yang genius. Kayak dia gambarkan inner child-nya tuh di frame kayak fotonya pas wisuda pas masa kecil. Sebenarnya itu kan dia ngobrol sama dirinya sendiri, sama inner child-nya dia gitu. Tapi kan dibungkus dengan cara yang jadi Iya. kita lihatnya miris juga ya. Iya, itu tuh sebenarnya kayak Ironi. secara ilmu psikologi ada itu. Ada yang kayak gitu Ngobrol sih. kita tuh harus menyenangkan inner child kita supaya kita yang sekarang itu Makanya dulu aku pernah ciuman sama cermin ya. kalau itu dari dulu emang horny aja anjing. Beta buka gudang, gudangnya hilang. Aduh, bentar jam 1.16 aku suka kesurupan. Oke, gitu. Aku suka kesurupan karakter merah putih. Semenjak hari itu ya. Semenjak itu, Semenjak sama. hari itu. Semenjak hari itu aku memang suka kesurupan. Anjing, gue sih emang Aduh, itu bendera harus diketemukan sebelum besok subuh. sorry guys kita tuh suka PTSD, PTSD suka sama- trauma anjing. Trauma sama film. Jadi kayak suka gitu. Maaf ya kalau di konten lain nanti kita tiba-tiba kepanggil sendiri. Sekarang gue juga kalau tidur suka kayak buka gudang. Udah guys, by the way mungkin kita ketemu di film. Banyak sih film ada Labinak, darahnya ntar kita lihat lah apa yang bisa ditonton ya. Gue sih lebih penasaran sama Labinak sih. Tapi enak sih. Ya, dan jangan lupa juga kalian cek di channel HS. Ada Poci, podcast Cipu, Cina Pulau, Pulau Jawa terbaik. Yaudah guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.